Selamat datang di video pertama Rostel. Karena ini video pertama, jadi yang akan kita bahas adalah sejarah secara singkat bagaimana kopi itu ditemukan pertama kali sampai bagaimana kopi itu melalui kolonialisme menyebar ke seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Jadi teman-teman, kopi yang saat ini kita nikmati itu memiliki sejarah panjang dan sangat kelam bagi dunia. Kopi itu dimotori oleh penindasan. Penyebaran kopi itu dimotori oleh perbudakan. Penyebaran kopi itu disebarkan oleh kolonialisme. Dan ironisnya, karena kopi itu adalah salah satu komoditas kolonialisme, justru revolusi-revolusi itu nanti juga muncul dari kopi. Ironis kan? Kopi adalah produk kolonialisme, produk penindasan, tetapi kopi juga yang akhirnya meruntuhkan penindasan-penindasan itu. Untuk kita memulainya, mungkin kita akan pertama kali membahas bagaimana kopi itu ditemukan. Jadi dulu di Ethiopia, saat itu mungkin namanya belum Ethiopia, ada seorang penggembala namanya itu Kaldi, membawa kambingnya. Kemudian kambingnya itulah yang menemukan kopi. Jadi kalau ditanya siapa atau apa penemu kopi, jawabannya adalah kambing, teman-teman. Kambing itu yang kemudian memakan kopi, kemudian kok menjadi bersemangat karena efek dari kafein tersebut. Oh, ternyata kopi, buah cerinya itu memiliki efek stimulan yang membuat penikmatnya itu menjadi lebih fokus, menjadi lebih aktif. Mulai dari sanalah kemudian kopi mulai dikenal lebih banyak masyarakat pada saat itu. Kemudian menyebar ke Yaman. Oh iya, pada saat itu kopi yang pertama kali ditemukan itu Arabica. Kenapa disebut Arabica? Ya karena memang akhirnya populer di kalangan negara-negara Arab. Menyebar ke Yaman, di Yaman itu ada Mocha. Itu adalah tempat yang menjadi pusat pertukaran kopi, menjadi pusat perdagangan kopi dunia pada masa itu. Dari Yaman kemudian menyebar ke negara-negara sekitar, ke Arab, kemudian ke India dan lain-lain. Nah, pada awal penyebaran kopi, sempat terjadi polemik terkait kopi itu. Di Istanbul pada masa itu, kopi itu bahkan sempat dilarang. Maraknya kedai-kedai kopi itu mengkhawatirkan bagi rezim yang berkuasa saat itu. Kenapa? Karena mereka yang minum kopi itu menjadi terlalu kritis. Orang-orang yang nongkrong di kedai-kedai kopi itu akhirnya mereka akan melek sampai malam, membahas isu agama, membahas isu sosial, membahas isu politik. Keresahannya itu muncul. Dari keresahan-keresahan itu akhirnya muncullah benih-benih pemberontakan. Itulah yang kemudian dikhawatirkan oleh rezim. Sehingga ada masa di mana orang yang ketahuan minum kopi itu dihukum berat, bahkan sampai berpotensi kehilangan nyawa. Padahal aneh kan? Kalau rezimnya benar, sekritis-kritisnya orang, nggak mungkin akan memicu pemberontakan. Tapi rezim justru memilih jalan singkat. Yang minum kopi dihukum pada masa itu. Yaitu karena kopi itu sifatnya stimulan. Yang meminumnya itu menjadi kritis, menjadi berpikir, menjadi gelisah akan segala sesuatu. Di negara-negara Arab juga pada masa itu sempat ada sebutan istilah minuman setan. Kopi itu bahkan sempat disamakan, disandingkan dengan alkohol dan lain-lain, diharamkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan orang yang minum kopi kemudian melek terlalu malam, terlalu aktif, itu berpotensi menimbulkan tindakan-tindakan kriminal. Karena kopi itu bikin melek sampai malam, khawatirnya orang-orang yang melek sampai malam itu melakukan tindakan-tindakan kriminal. Itulah akhirnya beberapa ulama pada masa itu sempat berdebat juga. Ada yang menganggap bahwa itu haram, ada juga yang menganggap bahwa loh itu tuh bisa membuat kita beribadah malam itu menjadi lebih khusyuk, lebih terjaga. Cuman perkara diharamkan itu memang tidak lama. Akhirnya semua orang sepakat bahwa oh ternyata efek kafein itu lebih baik untuk bisa lebih khusus untuk berdoa. Itu pada masanya. Ada masa kopi itu diharamkan, ada masa kopi itu dilarang. Ada masa di mana rezim itu sangat takut dengan orang-orang yang minum kopi. Itu di era lama. Kemudian era penyebaran kopi berikutnya itu adalah saat kolonialisme muncul. Saat para pedagang-pedagang dari grup-grup besar itu kemudian mulai melakukan pelayaran ke seluruh penjuru dunia, kopi itu adalah komoditas utama mereka.
Mulai dari mereka tuh mengambil kopi-kopi dari India, di pegunungan Malabar India, kemudian dibawa ke Indonesia, di Jawa pada masa itu. Waktu itu belum Indonesia, waktu itu masih Hindia Belanda. Nah, datangnya orang-orang penjajah ke Hindia Belanda membawa kopi, memunculkan era baru dari penyebaran kopi. Pada masa itu, Arabica, karena pada saat itu memang yang paling terkenal dan yang paling populer adalah Arabica, itu ditanam di kawasan Hindia Belanda. Bahkan ada masa di mana Jawa itu mendapat julukan sebagai Pulau Kopi. Karena produksi kopi Hindia Belanda pada saat itu memang top tier 3 global dunia. Bersaingatan dengan Brazil, Kolombia, Haiti, Sri Lanka pada saat itu juga saling berebut tahta. Ada masa di mana kopi itu dikenal sebagai Java. Sebutan kopi di dunia itu adalah Java. Itulah kenapa ada bahasa pemrograman namanya Java yang logonya itu kopi. Yaitu karena memang pada saat itu produksi kopi dunia, pemasok produksi kopi dunia terbesarnya itu adalah Hindia Belanda dan mayoritas dari Hindia Belanda itu adalah dari Jawa. Era keemasan kopi pada masa itu di Asia Tenggara sayangnya harus hancur karena ada wabah namanya karat daun. Ada masa di mana semua perkebunan kopi di Asia Tenggara pada saat itu hancur karena wabah karat daun. Sri Lanka pada masa itu adalah pemain kopi besar dunia, teman-teman. Tapi industrinya hancur karena karat daun. Pada masa itu, wabah karat daun meluluh lantakkan industri kopi dunia dan membuat pasokan kopi dunia gonjang-ganjing. Sri Lanka kena parah banget, di Hindia Belanda sama. Kena semua itu. Perkebunan kopi di dataran rendah itu habis semua oleh karat daun. Nah, ada kasus menarik ini. Perkebunan kopi di Hindia Belanda yang 1000 mdpl ke atas itu relatif aman, berhasil selamat. Kenapa? Karena Hindia Belanda itu memiliki tembok iklim. Wabah karat daun pada masa itu tidak bisa menyebar di iklim-iklim yang lebih dingin. Itulah kenapa wabah karat daun tidak bisa menyerang perkebunan kopi di perkebunan kopi yang areanya itu tinggi, 1000 mdpl ke atas. Tetapi di Sri Lanka itu kasusnya unik. Semua perkebunan kopi hancur, mayoritas, bahkan yang di atas 1000 mdpl. Kenapa? Karena iklimnya berbeda. Di Hindia Belanda 1000 mdpl ke atas itu sudah dingin, tetapi di Sri Lanka pada saat itu 1000 mdpl itu masih belum terlalu dingin. Sehingga masih bisa menyebar itu hama karat daun. Akhirnya apa? Pendekatan dilakukan berbeda antara Sri Lanka dan Hindia Belanda. Sri Lanka pada saat itu akhirnya kapok dan memilih berganti ke komoditas teh. Mereka kapok bermain kopi, akhirnya mereka ganti ke teh. Sementara Hindia Belanda itu mengalami perubahan besar. Saat wabah karat daun itu meluluh lantahkan Arabica, di tahun-tahun yang tidak terlalu jauh, mulai ditemukan spesies baru yaitu Robusta di kawasan Kongo. Robusta ini ternyata lebih tahan terhadap wabah hama karat daun. Karakternya itu lebih kuat, lebih tahan terhadap hama. Akhirnya saat Arabica itu luluh lantak, Robusta mulai diperkenalkan. Di Hindia Belanda, semua perkebunan Arabica yang hancur diganti menjadi perkebunan Robusta. Itulah kenapa kalau ditanya, sekarang kenapa Arabica ditanamnya tinggi-tinggi, Robusta tidaknya rendah-rendah? Ya jawabannya karena pada masa itu semua perkebunan Arabica yang di dataran rendah habis oleh karat daun dan itu diganti oleh Robusta. Akhirnya menjadi mayoritas. Saat perkebunan Arabica itu pura-pura oleh karat daun, Robusta mulai naik tahta. Itulah kenapa sejak wabah karat daun itu, Robusta di Indonesia itu menjadi sangat kuat. Hal berbeda terjadi di Amerika Latin. Karena tahu bahwa wabah karat daun itu mulai menjangkit, mereka langsung melakukan isolasi. Mereka berhasil mengisolasi perkebunan kopi mereka agar aman dari wabah karat daun. Itulah kenapa saat perkebunan kopi, industri kopi di area Hindia Belanda, Asia Tenggara dan sekitarnya itu hancur, industri kopi Arabica di Amerika Latin naik. Saat industri Arabicanya itu di Asia Tenggara dan sekitarnya itu hancur, kemudian mulai diganti dengan Robusta, artinya mulai dari awal lagi,
industri di Amerika Latin, perkebunannya itu mulai membaik, mulai melakukan riset-riset bagaimana menciptakan varietas yang lebih aman terhadap kara daun. Itulah yang akhirnya membuat Indonesia setelah merdeka, industri kopinya sangat tertinggal dengan industri kopi di Amerika Latin. Karena kita mengalami fase hancur dan penanaman kembali menjadi robusta. Itulah kenapa varietas-varietas dari Amerika Latin itu sekarang menjadi enak-enak, keren-keren, maju-maju. Nah, semenjak robusta itu menjadi alternatif yang lebih aman terhadap kara daun, itulah yang membuat akhirnya kopi robusta itu yang lebih identik dengan kopi-kopi di daerah Indonesia. Sampai pada masanya kita mengenal bahwa kopi itu ya taunya pahit. Kenapa ya? Karena karakter robusta itu lebih pahit, karakter arabica itu lebih asam. Dan sejak wabah kara daun itu di kawasan Hindia Belanda, lebih populer robusta yang lebih aman terhadap hama. Akhirnya komoditas kopi di Hindia Belanda pada masa itu mulai didominasi oleh robusta dan masih profit. Apakah kemudian happy ending? Belum juga. Tidak ada yang namanya happy ending dari penindasan dari kolonialisme. Pada masa itu, orang-orang asli pribumi Hindia Belanda tidak bisa menikmati hasil kopi. Tidak bisa menikmati hasil kopi. Kopi-kopi yang saat ini menjadi terkenal menjadi kopi-kopi khas daerah, itu berawal semuanya dari penindasan. Kita tahu ada di Sumatera Barat ada namanya kopi kawah daun. Itu adalah minuman kopi yang prosesnya, yang bahan dasarnya itu bukan kopi tapi dari daun kopi. Kenapa bisa begitu? Karena pada masanya hasil perkebunan kopi, hasil kopinya itu semuanya diambil oleh Belanda untuk dijual keluar. Yang tersisa adalah daun. Itulah kenapa warga yang ingin menikmati hasil perkebunannya itu hanya bisa menikmati daunnya. Akhirnya daunnya itu diseduh menjadilah minuman kopi kawah daun. Kopinya dirampas Belanda, warganya hanya dapat daun. Akhirnya itu menjadi kopi khas Sumatera Barat. Cuman memang ada yang mendebat. Ada budayawan yang bilang bahwa bukan semata-mata karena kopinya dirampas Belanda, tapi memang ada kecenderungan warga di Sumatera Barat saat itu, memang mereka itu sudah memiliki tradisi untuk menyeduh dedaunan, teh, daun-daun lain termasuk daun kopi. Jadi bukan perkara kopinya dirampas, tapi memang kayak kami nggak butuh kopinya, kami cuma butuh daunnya. Ada juga budayawan yang mengatakan hal serupa. Googling kalau nggak percaya. Tapi selain itu, fakta bahwa kopinya dirampas, dijual besar-besaran, diekspor oleh Hindia Belanda itu fakta yang sangat benar. Warga pribumi yang dipaksa untuk bekerja kemudian tidak mendapatkan kopi itu juga melahirkan yang namanya kopi luwak. Karena mereka itu bekerja di perkebunan, karena mereka itu tidak bisa menikmati kopi, akhirnya saat mereka itu tahu bahwa luwak itu ternyata doyan kopi dan kopinya itu, biji kopinya itu tidak habis dicerna oleh luwak, mereka mengumpulkan spesies-spesies luwak liar. Mereka mengumpulkan satu persatu kopi-kopi dari spesies luwak yang ditemukan di hutan itu dikumpulin secara kolektif dan diam-diam dari Belanda. Jangan sampai orang-orang Belanda itu tahu bahwa mereka itu mengumpulkan kopi. Akhirnya setelah dikumpulkan, dicuci, dikeringkan, dijemur, di roasting, digiling, ditubruk, jadilah kopi luwak yang sekarang malah mendunia, melegenda. Kopi luwak itu hadir, muncul karena warga pribumi tidak bisa menikmati kopi hasil panen mereka. Akhirnya mereka nemu kopi yang sudah dimakan oleh luwak, dikumpulin, malah melegenda. Itu dari penindasan, dari keterbatasan. Di daerah-daerah Jawa, kita kenal kopi jagung. Kita mungkin mendiskreditkan kopi jagung, bukan kopi asli, kopi kok dicampur-campur. Hei, pada masa itu kopi jagung itu muncul karena warga itu tidak bisa mengakses kopi yang benar-benar berkualitas tinggi. Kopi mahal dan hasilnya sedikit. Akhirnya mereka dengan stok green bean yang ada yang bisa mereka dapatkan dicampur dengan jagung, di roasting, biar apa? Biar produksinya itu lebih murah, biar hasilnya lebih banyak, biar warga itu bisa menikmati kopi. Itu hasil dari upaya mengakali kekurangan kopi. Kopi-kopi jagung itu lahir karena warganya itu tidak bisa mendapatkan kopi.
Akhirnya sekarang di beberapa daerah itu sudah menjadi minuman turun-temurun yang itu menjadi minuman khas mereka. Bagi sebagian orang kopi jagung itu dianggap bukan kopi asli, tapi bagi orang-orang yang merantau dari daerah-daerah tempat kopi jagung itu berasal, kopi jagung itu terasa seperti rumah, terasa seperti kampung halaman. Itu adalah kopi yang lahir dari kemiskinan, dari penindasan, karena kepepet, akhirnya memunculkan varian kopi jagung. Hal yang sama terjadi di Vietnam. Pada masa koloni Prancis, kopi susu itu hanya bisa dinikmati oleh para kaum elit, cappuccino, cafe latte. Warga Vietnam yang miskin tidak bisa, warga Vietnam yang terjaya tidak bisa. Tapi karena mereka itu tetap ingin ngopi, akhirnya mereka mencari alternatif dari susu. Karena fresh milk itu mahal dan tidak bisa dijangkau, tidak bisa didapatkan oleh warga lokal, mereka mencari alternatifnya SKM, susu kental manis. Akhirnya mereka mencampurkan kopi hitam pekat dengan susu kental manis, jadilah Vietnam Coffee. Itu kopi lahir dari keterbatasan, dari kemiskinan, dari penindasan. Cuman Vietnam Coffee itu mendunia, dipuja oleh banyak orang, dijual di kopi shop. Di Indonesia kopi jagung didiskreditkan, padahal sama-sama lahir dari penindasan. Banyak kopi-kopi yang lahir dari penindasan, banyak kopi-kopi yang lahir dari penderitaan. Itulah akhirnya sekarang movement kopi itu berusaha untuk lepas dari hal-hal yang berbau penindasan. Itulah kalau kita ngomongin tentang industri kopi specialty, sekarang itu syaratnya makin banyak. Kalau dulu specialty kopi itu hanya istilahnya hanya skor yang tinggi sudah bisa disebut specialty. Sekarang itu sudah mulai merambah ke kesejahteraan petani, traceability, bagaimana kok para petani itu tidak merusak lingkungan dan semacamnya. Itu kenapa? Karena pada masa lalu kopi itu identik dengan penindasan. Nah, sekarang saat industrinya mulai maju, kita harus mulai mikir bagaimana kopi yang kita nikmati itu tidak berasal dari penindasan, tidak berasal dari orang-orang yang tidak sejahtera. Itulah akhirnya lahirlah movement specialty. Sekarang bahkan ada Rainforest Alliance itu sudah mulai membuat semacam sertifikasi perkebunan kopi. Itu mungkin nanti bisa align dengan bagaimana specialty kopi itu mendapatkan label specialty. Itu adalah upaya-upaya kita agar kopi yang kita nikmati itu tidak berasal dari penindasan. Akhirnya kopi yang bisa kita nikmati, yang bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti, itu adalah kopi-kopi yang berasal, yang dikerjakan, yang diolah oleh mereka sejahtera, petaninya sejahtera, tidak merusak lingkungan, lingkungannya tidak rusak, prosesornya sejahtera, roasternya sejahtera, coffee shopnya sejahtera, baristanya pun sejahtera. Sehingga kita tidak merasa bersalah saat kita tuh menikmati kopi. Karena ada masa di mana semua orang yang menikmati kopi itu mereka menikmati hasil dari perbudakan. Kita ngomong di Haiti, ada perbudakan warga-warga Afrika untuk perkebunan kopi. Kita ngomongin di Indonesia ada kolonialisme, penjajahan yang memotori pergerakan kopi. Industri kopi dunia pada masa lalu digerakkan oleh penindasan, dan jangan sampai industri kopi di saat ini dan di kemudian hari itu juga dilandasi oleh ketidaksejahteraan para pelakunya. Jadi itulah bagaimana kopi menyebar dari awalnya dari daratan di Ethiopia, menyebar ke negara-negara Arab, menyebar ke dunia, melibatkan penindasan, melibatkan perbudakan, melibatkan kolonialisme, sampai akhirnya kita berjuang bersama-sama agar bagaimana caranya kopi itu tidak melibatkan penindasan lagi. Bagaimana caranya agar orang-orang yang terlibat di industri kopi dari hulu ke hilir sampai peminumnya itu sejahtera. Segitu saja konten kita kali ini. Sampai jumpa di konten kita berikutnya.